Halo guys, selamat siang. Balik lagi bareng Kang Nino. Oke, di siang yang terakhir ini saya mau nge-review kolam terpal minimalis saya ya. Ini nggak terlalu bagus sih kolamnya, tapi yang penting kan sistemnya ya. Di sini saya tebar padat. Ini bibit sekitar 5.000 dan alhamdulillah kan dari tebar kemarin angka kematiannya 0,001%. Jadi cuma satu ekor kecil, mungkin karena faktor pengiriman juga, tapi itu terhitung tidak masuk hitungan karena hanya satu ekor ya, alhamdulillah ya. Nah, di sini yang saya gunakan adalah ras sistem ya. Jadi saya mencoba menciptakan sebuah siklus di air, di mana siklus itu nanti akan menguraikan kadar amonia yang diurai oleh anaerob bakteri tadi sehingga menjadi unsur N. Nah, di sini bisa kita lihat juga, tapi ini belum sempurna ya karena tanamannya masih kurang banyak. Nanti di situ ditambah tanaman yang bisa untuk menguraikan unsur N-nya. Di sini juga tanaman air. Kalau yang situ itu nanti tanaman kayak kangkung-kangkung gini kan dia akarnya cepat. Nah, untuk tanaman air ini termasuk penjernih. Jadi dia menyerap nano-nano partikel dan mikro-mikropartikel ke akarnya, termasuk juga penjernih alami. Nah, ini saya akan coba nge-review ya, gimana cara kerja sistem kolam saya. Di sini kita lihat ada kolam A yang berisi lele sekitar 5.000 ekor. Di sini ada kolam B yang diisi beberapa ekor ikan cupang ya. Nah, di sini ada kolam C. Kolam C terbagi dari A, B, dan C. Oke, kita review. Nah, untuk sanitasinya sendiri, di sini kita bisa lihat sistem air itu menciptakan sebuah sirkulasi ya. Jadi dari bawah itu nanti kotoran-kotoran ikan yang sifatnya tenggelam atau berat, yang itu bisa memunculkan amonia, itu dihisap masuk ke kolam B. Nah, di kolam B ini kotoran-kotoran yang masih belum tercerna sempurna oleh ikan di kolam A, itu sisanya akan dimakan oleh ikan-ikan kecil yang ada di sini. Termasuk juga ada beberapa mikroba juga mungkin di sini ya. Lalu setelah kotoran-kotoran itu mengendap, dan nanti kotoran yang sebagian terurai tapi dalam partikel mikro itu nanti naik ke sana ya, naik ke kolam C. Nah, di sini kita lihat bersama ya, aja isinya. Nah, ini saya taruh kolam C ini, pipa dari kolam B masuk ke kolam C sini, kita bisa lihat nih. Ini kenapa saya kasih arang? Nah, arang ini sendiri adalah rumah tumbuh buat beberapa jenis bakteri ya. Jadi perkembangan bakteri, dia nanti akan menjadi tempat tinggal beberapa jenis bakteri, termasuk anaerob bakteri, termasuk lactobacillus juga. Nah, di bawah itu juga ada arang yang tenggelam. Nah, ini yang partikel mikronya lebih besar ya. Lalu setelah dari sini itu difilter menggunakan karpet. Memang tidak semuanya tertutup karena nanti kalau buntu kan repot juga ya guys. Nah, setelah difilter dari sini masuk ke ukuran yang lebih mikro lagi di sini. Nah, ini apa isinya? Ini isinya ini arang ya guys ya. Arang. Jadi nanti di sini dibuat lubang. Nah, untuk tanaman-tanaman air seperti kangkung atau mungkin kita coba menggunakan sawi juga. Yang penting tujuan itu semua untuk menyerap kelebihan unsur nitrit atau nitrat ya yang ada di dalam air ini. Nah, setelah nanti unsur haranya sebagian terserap lagi, nah sebagian kan lolos, nggak mungkin semuanya ya. Nah, lolos itu nanti masuk ke sini guys. Di sini nanti kita beri tanaman air yang apa ya, ini kalau dibilang water lettuce ya. Water lettuce atau apa saya lupa namanya. Nanti tak kasih agak banyak. Ini belum terlalu butuh banyak.
Terus juga nanti kita akan beri rumput ekor tupai di bawahnya. Itu media penjernih air ya. Nah, dari siklus ini nanti air yang sudah bersih dan harapan saya itu air sudah aman kandung kadar senyawa-senyawa mikronya atau nanonya itu masuk ke dalam filter, lalu dikembalikan ke kolam A. Nah, di kolam A ini kenapa saya gunakan arus tidak langsung ke sana, tapi kenapa ke bawah? Karena saya membutuhkan gelembung-gelembung udara yang ada campurannya oksigen juga. Karena yang saya pelihara di sini adalah nitrobakter. Nah, nitrobakter itu dia bisa menguraikan kandungan amonia. Kandungan amonia itu setelah terurai dia menjadi nitrit atau mungkin nitrat atau apalah itu, saya lupa namanya. Dan itu nanti setelah dia bercampur ke sini, karena mungkin karena masanya entah lebih berat atau bagaimana, atau karena perputaran air juga, jadi dia akan membaur lagi dan berputar lagi ke arah sini. Yang di bawahnya tentu saja ada kotoran ikan juga. Nah, nanti setelah kita kumpul di bawah sini, masuk lagi ke sini, lalu terjadilah siklus yang seperti tadi saya ungkapkan, saya sampaikan deng guys ya, aku lali guys. Nah, ini kenapa ada enceng gondok? Nah, ini enceng gondok ini kan juga dia penyerap nitro yang bagus ya. Nah, di sini ini kandungan nitronya nanti lebih tinggi daripada kolam ini tentu saja, karena di sini ada endapan kotoran yang skalanya makro, termasuk kotoran ikan tadi. Nah, itu enceng gondok itu fungsinya selain untuk rumah tempat tinggal bakteri, tempat untuk menghisap nitro atau kadar-kadar yang mungkin membahayakan ikan, dia juga bisa menjadi pelindung tempat bersembunyi ikan-ikan ini. Nah, gedebong wisang ini juga sebetulnya niat saya untuk pakan bakteri ya. Jadi ada bakteri dekomposer di sini. Itu nanti yang menguraikan, kerjanya paling berat menguraikan kotoran-kotoran yang besar tadi. Oke guys ya. Udah selesai, saya kira itu saja penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Nah, ini lelenya nggak ada yang ngambang. Dan alhamdulillah sehat walafiat. Ini musim hujan ya, sekarang mendung. Kita bisa lihat bersama. Oke, update terus. Saya akan update terus perkembangannya. Nanti kita lihat bersama lele setelah umur 3-5 hari. Nanti hari ke-7 kita melakukan sortir ya. Dan kita bisa lihat perkembangan dari sistem ras atau multiras ini. Saya lebih suka menyebut multiras. Karena apa? Multifungsi juga, nanti bisa untuk nyiramin tanaman saya yang segini banyak ini ya. Ini nanti tak siram. Jadi daripada nguras air dibuang ya toh, pompa ada, tinggal tambahin ke selang, siramin ke semua tanamannya. BTW ini semua tanaman pupuknya organik ya. Dan ini udah terbukti, ini labunya loh guys, gede. Loh, ye. Loh, seme ini loh guys. Oh, ini semuanya pakai pupuk organik dan semua dari limbah kolam ini. Jadi sebelum kolam ini kan tak kasihkan kecil-kecil ya. Nah, ini kita bisa lihat bersama. Ijo royo-royo, sampai kalau orang bilang itu kelebihan unsur N ya. Padahal nggak pakai pupuk organik sama sekali. Nah, itu labu juga, itu gubuknya. Oke. Buat teman-teman yang pengen nongkrong sambil kita ngopi bareng, monggo. Nah, ini perkembangan durian juga ya. Ini bawahnya irigasi ya. Aman guys. Tuh, sampai meletek-meletek kelebihan nutrisi ya. Ini ada juga bambu yang kelihatan juga kelebihan nutrisi. Ini meletek, tapi tidak masalah, pertumbuhannya oke banget. Daunnya hijau banget. Pertanda bahwa dia tercukupi atau bahkan lebih unsur N-nya. Oke. Terima kasih guys. Ini juga ada burung. Wes pokoknya syahdu lah. Nanti kita akan lanjut ke video kasih makan. Oke, syahdu.